Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tugas besar desain portal bertontan gempa kelasnya Prof. Widodo, di mana seperti yang telah dibagi pada spreadsheet pembagian kelompok. Ini kita membaginya yaitu ada lokasi gedung, jenis tanah, fungsi gedung, mutu beton, mutu baja, mutu baja tulangan pokok, dan baja tulangan sengkang. Nah, nanti ini menjadi parameter pembeda ya buat tiap kelompok gitu. Nah, selanjutnya berdasarkan TOR, di sini jumlah tingkatnya itu kita bisa 4 sampai 5. Nah, tapi yang aku bahas di video itu adalah 5 tingkat dan fungsi gedungnya sekolah atau universitas. Nah, sehingga nanti teman-teman perlu buka SNI 1727 tahun 2020. Yaitu sebagai berikut. Teman-teman buka aja sesuai dengan fungsi ruangannya, fungsi gedung yang teman-teman pakai. Nah, nanti misalnya rumah sakit, berarti fungsi ruangannya tuh ada 3. Nah, ini teman-teman plot aja ketiga tempat ini itu mau di mana gitu ya, mau di plat yang mana gitu. Nah, dipilih plat yang mana yang akan digunakan untuk fungsi ruangannya. Nah, misal aku contohkan pada gedung perkantoran gitu ya. Ini ada ruang arsip, lobby dan koridor kantor, dan koridor di atas lantai pertama. Nah, artinya apa? Misal di sini ada ruang arsip. Nah, aku menentukan ruang arsip itu aku pengen taruh di sini, 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 dan sini. Nah, gitu. Nah, teman-teman bebas menyesuaikan dengan fungsi ruangannya gitu ya. Nanti ini biar lebih enak dibikin di AutoCAD aja. Grid-grid seperti ini ya. Nih, ada kolom, kemudian ada nama fungsi ruangannya, kemudian tangga. Kalau di TOR ini tangganya ada 4 sisi. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, setelah selesai nanti teman-teman tentukan dulu L1 berapa, L2 berapa, L4, L3 nya berapa. Nah, penentuannya itu teman-teman geser aja ke bawah ini ya. Aku di sini L1 pakainya 4 meter, maka ini aku bikin 4 meter. Nah, kemudian L2 pakainya 8,2. Ini biar gampang pakai yang pertama aja ya, kalau di video ini biar nggak lupa. 3,6 berarti ini 3,6. Delete dulu. Ini 3,6. Kemudian L2 nya di sini aku pakainya 8,2, kemudian L3 pakainya 5,6, L4 itu 4 meter. Ini. Nah, berarti di sini ada 4 jenis balok ya, dengan 4 ukuran. Kemudian untuk balok anaknya di sini ada 1, 2, hanya 2 ukuran aja. Nah, kemudian untuk balok anaknya di sini kebetulan ada 2 ya. Yaitu balok anak tuh di antara 2 balok induk. Nah, kalau balok induk itu di antara 2 kolom struktur gitu. Ini juga balok anak. Nah, nanti di sini juga balok anak ya. Ini balok anak. Pokoknya di antara 2 kolom ini ada balok anak semua. Nah, ini di delete dulu biar lebih enak ya visualnya. Oke. Maka dari itu balok anaknya ada 2 dan balok induknya ada 4. BI2, BI. Nah, ini aku screenshot aja biar nggak lupa ya. Nah, selanjutnya kita full screen dulu biar enak ngeliatnya. Nah, balok induk 1 kita masukin dulu angkanya itu 8,2, angka yang paling tinggi gitu ya. Balok induk 2 itu yang 5,6, dan balok induk 3 itu yang 4 meter, dan balok induk 4 yang 3,6. Jadi angkanya makin bawah makin mengecil. Nah, untuk balok anak 2 itu balok anak 2 tuh yang ini. Maka di sini tuh panjangnya 8,2 atau sesuai dengan L2 teman-teman sekalian. Ini 8,2 balok anak 1.
Kemudian untuk balok anak 2 apakah ada? Kita cek dulu. Oh, ini ada. Balok anak 2 tuh ini ya. Di antara ini dan ini. Panjangnya L1. Ini 3,6. Nah, setelah selesai. Untuk balok induk, itu rumus umum di SNI itu adalah L/12. Artinya apa? Panjang bentang ini kita bagi dengan 12. Tapi dikali 1000 ya, sebagai konversi. Nah, kemudian HPK-nya itu di round up. Dibulatkan ke atas. Atau mau ketik manual juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, untuk balok anak, itu dia 1/14 gitu ya. Aku pakainya 1/14 dari panjang bentangnya. Nah, sehingga didapat A pakai dan B pakai sebagai berikut. Nah, misal nanti misal ini kan 257, kalau di rona 50 ke atas kan jadi 300 ya. Nah, sedangkan B-nya jadi 250. Nah, dan ini otomatis ngeling. Nah, ini teman-teman ketik manual itu nggak apa-apa sebenarnya. Agar apa? Agar lebih menyesuaikan. Teman-teman mau ketik manual juga nggak apa-apa sebenarnya. Agar lebih apa? Agar lebih eh, dimensinya lebih nyambung gitu. Ini kan kalau kita round up pakai rumus round up tadi, ini itu jadi 300. Maka dari itu ini kita ketik manual aja gitu ya. Dan ini kalau kita pakai round up dia jadi 300. Nanti tinggal disesuaikan aja. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan plat lantai. Nah, plat lantai itu intinya dikelilingi oleh 4 balok. Misalnya ini aku draw, maka plat lantai itu yang ini. Ya, bukan yang full ini, bukan yang dikelilingi oleh 4 kolom, tapi yang dikelilingi 4 balok gitu. Artinya apa? Artinya dimensinya itu ada yang setengah dari baloknya. Nah, untuk penerapannya di sini kita bisa langsung praktek aja. Misalnya plat lantai yang panjang ini yaitu LX-nya 8,2, linkkan aja ke sini. Kemudian LY-nya itu bentang pendek. Nah, bentang pendeknya itu setengah dari 5,6 gitu ya. Ini kan 5,6 ya, kolom ke kolom ya. Jadi 0,5 kali 5,6. Nah, ini plat 1. Nah, ada juga plat pada area ini L1 dan L4. Pada itu kita linkkan aja. L1-nya 4 meter, LX-nya 4 meter, kemudian LY-nya 3,6. Nah, di sini teman-teman perhatikan. Kenapa? Karena LX itu nilainya selalu paling tinggi. Nah, seandainya ini ditukar 2,8 dan 8,2, itu nggak boleh. Jadi ini harus yang lebih tinggi ya, LX tuh. Nilainya selalu lebih tinggi daripada LY. Nah, kita lanjut ke PL selanjutnya. Apakah ada atau tidak gitu ya. Nah, di sini ada PL lagi, yaitu 3,6 L1-nya. Saat ini aku zoom dulu aja. Ini ya, kotak yang ini ya. Nah, itu 3,6 dan setengah dari 5,6. Berarti di sini PL3 ini ya 3,6. Kemudian ini setengah dari, berarti ngelink ke sini aja. Setelah selesai, kita cari lagi apakah ada yang berbeda. Oke, udah sama. Kita anggap sisi kiri dan sisi kanan tuh sama ya. Jadi platnya tuh cuma ada 3. Nah, ini rumusnya tinggal copy aja, CTRL-C, CTRL-V. Dapat 2 arah semua. Nah, untuk plat atapnya itu biasanya umumnya tuh +1 ya. Kalau plat lantainya ada 3, plat atapnya ada 4. Kenapa? Karena pada area di atas tangga itu kan ada dimensi tersendiri ya. Nah, kan kalau lantai itu nggak ada di tangga, tapi atap tuh ada di tangga. Nah, itulah mengapa di sini kita cek ukuran itu 8,2 kali 4. Dia kan memiliki dimensi yang berbeda. Maka dari itu di sini tulis 8,2, ini 4 gitu. Dan ini tinggal di copy aja. Di lantai itu di tangga tuh nggak ada, tapi atap di tangga tuh ada. Itulah mengapa pelat atapnya ada 4. Nah, ini nanti linkkan aja ke sini ya, yang atap 1 sampai 3, biar angkanya sama dan konsisten gitu. Setelah selesai, untuk F aksen C nya itu teman-teman masukin aja F aksen C
sesuai dengan tor ini, sesuai dengan pembagian kelompok masing-masing. Nah, setelah itu ini udah ngelink. Nah, untuk B dan H ini yang digunakan itu kita dapetinnya itu dari pembebanan terlebih dahulu. Nah, sehingga kita perlu menghitung pembebanan terlebih dahulu. Ini aku paste aja ke sini biar lebih gampang gitu ya. Nah, teman-teman tentuin di sini berat tegel atau berat tegelnya itu kita ngikut tor aja ya. Ini 17,5. Kemudian berat volume pasirnya ini aku pakai 1,65. Ini ya, ngikut ini aja. Nah, berat volume spesinya pakai 2. Kemudian berat volume pasangan batanya ini pakai aja 1,65. Dan AC-nya pakai 20 nggak apa-apa. Kemudian berat volume beton bertulang 2,4. Plafonnya kalau nggak ada pada tornya, masukin aja sama seperti video gitu ya, karena ini acuannya dari PBI dan SNI juga. Nah, untuk tebal spesi itu kita cari. Nah, ini lapis spesi itu 2 meter, kemudian tebal pasir itu 5 cm, 2 cm dan 5 cm ya. Ini kalian bebas aja milihnya bagaimana. Dan kemudian tebal lantai itu 12 aku pakai. Nah, kemudian untuk jumlah portal ini itu maksudnya jumlah lantai ya. Kalau aku di Excel ini maksudnya itu adalah jumlah lantai, karena nanti sebagai faktor pengali gitu untuk jumlah lantainya. Nah, aku masukin 5 lantai. Kemudian untuk jenis ruangannya itu teman-teman lihat di SNI gitu ya. Lihat di SNI, aku pakainya adalah kantor. Jadi fungsi ruangannya teman-teman rancang sendiri ya, berdasarkan tiap platnya ini. Teman-teman sesuaikan fungsi ruangannya mau seperti apa. Sebagai contoh seperti ini, tuh disesuaikan saja. Oke, ini adalah hasil gambar yang barusan aku bikin. Nanti itu dimasukin kop seperti ini ya. Ini gampang, tinggal grid aja. Kemudian detail tulangannya cuma ada 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian setelah ditentukan fungsi ruangan dan toiletnya di mana dan lain sebagainya, itu teman-teman lanjut plot ini, screenshot dulu sebagai pembebanan gitu ya. Kita taruh di sini aja. Ini kita hapus saja karena ini lebih detail gitu ya. Nah, yang bawahnya apa? Yang bawah ini kelasnya Prof Teguh ya. Jadi ini menjelaskannya sekali dua untuk satu Excel gitu. Sebelum kita lanjut ke sini, kita ke sini dulu aja ya. Nah, kemudian untuk tinggi dinding, itu tinggi dindingnya kalau di Tor itu beragam ya. Bisa 4 meter, bisa 3,8 dan 3,9. Nah, di sini teman-teman masukin 4, kemudian dikurang dengan balok ya. Nah, baloknya ini masukin aja balok yang paling kecil. Kemudian dibagi 100. Kenapa balok paling kecil? Karena makin kecil baloknya, semakin besar dindingnya. Artinya apa? Artinya yang kita desain itu makin berat gitu ya. Kalau makin berat, otomatis desain yang beratnya lebih rendah itu lebih aman. Intinya seperti itu. Jadi ini 3,7. Ini 4 meter, bagi 1000 ya. 4 meter dikurang yang tadi, ini bagi 1000 gitu. Nah, sudah selesai. Karena ini konversi satuan. Nah, sudah selesai. Untuk tebal dinding itu kita pakainya standar aja, 0,15. Kemudian full dinding itu beratnya adalah 100%. Kemudian dinding plus jendela itu 70% dari berat dinding gitu ya. Jadi kan dinding itu kotak ya. Kotak, kemudian tengahnya ada jendela. Nah, untuk posisi dinding plus jendela itu beratnya tidak 100%. Kenapa? Karena jendela itu sebagai faktor pengurang sebenarnya. Nah, untuk penentuan posisi
jendela, itu teman-teman tentukan aja nanti. Kalau aku itu di bagian pinggir-pinggir gitu ya. Misal di sini itu jendela, ada dinding plus jendela, dinding plus jendela. Nah, semua yang kutandain ini adalah dinding plus jendela. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, um, ini gue salah ya. Jadi ada dua sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 2, itu 12 sisi yang ada jendela. Nah, selanjutnya itu panjang dinding. Nah, untuk panjang dinding kita hitungnya dari sini. Nah, misalnya aku delete dulu, pindahin aja. Nah, ini panjang dinding. Artinya kita hitung semua ini tanpa yang ada jendela. Nah, kita hitung dulu yang vertikal itu ada berapa. Ini aku pakai draw aja biar nggak lupa. Yang 8,2 itu ada 1, 2, 3, kolom ke kolom ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9. Jadi vertikalnya itu ini panjangnya 20, jadi sama dengan 20 kali 9. Nah, kemudian untuk hanya horizontalnya itu ada satu, ini nggak ada dinding ya, ini nggak ada dinding, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada bagian horizontal ada 14, oh sini 15, 16, 17, 18, ada 18 ya, tapi dimensinya berbeda. Berarti yang 4 meter itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sama dengan 4 meter kali 6. Kemudian yang panjangnya itu 5,6 tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17. Ada 14 gitu ya. Berarti 5,6 kali dengan 14. Nah, didapat panjang dinding full. Nah, kemudian untuk jendela, terus kumulatif dari ini ya. Nah, kemudian untuk jendela, itu vertikalnya nggak ada. Nah, kemudian yang ada jendela, itu, nah kemudian yang ada jendela sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 sisi. Berarti yang vertikalnya kan 0 ya. Nggak ada jendela, berarti tulis saja 0. Kemudian yang horizontalnya itu ada 5,6 kali 14. 5,6 kali 14. Nah, ini sama dengan 5,6 kali 14. Nah, didapat panjang dinding dan panjang jendela. Nah, untuk kolom K1 itu dimensinya kan menyesuaikan ini ya. Nah, ini kita coba pasang 600 dulu. Ini tuh intinya lebih gede dari ini gitu. 600 kali 600. Untuk jumlah kolomnya itu kita hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 4. Jadi sama dengan 9 kali 4. Ada 36 kolom. Nah, kemudian untuk balok ini, kemudian link aja judulnya ini ke sini ya, beserta dimensinya juga. Nah, ini link ke sini, L-nya ini udah, kemudian HPK-nya udah, HPK-nya ini ya. Oke, udah dibagi 100. Kemudian berat jenis betonnya udah ngelink ke atas. Nah, kemudian teman-teman hitung balok induk 1 tuh yang 8,2 itu ada berapa? Nih, hitung aja. 1, nah, ini warna lainnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 kali 2 itu adalah 18. Induk 18. Kemudian balok induk 2 yang panjangnya 5,6. Saya hitung lagi. Ini kita lihat dulu ya setelah itu. Balok induk 2 yang 8,6. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kali 2 berarti 24. Kenapa 2? Karena dua sisi ya. Sisi ini dan sisi ini. Makanya klik aja 24. Oke, setelah selesai kita lanjut menghitung balok induk 3. Balok induk 3 itu panjang 4 meter. Kita hitung balok induk yang panjang 4 meter tuh yang mana aja.
Balok induknya 4 meter tuh saat ini ya 4 meter. 1, 2, 3, 4 kali 2. Berarti ada 8. Masukin 8 di sini. Ini, ini 8. Kemudian balok 4 itu 3,6. 3,6 tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di balok 4 tuh 9. Oke, selanjutnya di sini balok anak 1. Balok anak 1 tuh yang panjangnya 8,2 di antara balok ke balok. Nah, kita hitung. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2 berarti 12. Kita delete. Ini kita delete dulu biar nggak ini. Kursor lagi. Ini tadi 12. Nah, balok anak 2-nya ada 6 berarti ya. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, setelah selesai, teman-teman, untuk plat lantai 1, nah, kita cek ada 3 plat lantai ya. Pada itu ini kita linkkan dulu. Ini kita tambah dulu jadi baris 3. Yang baris 2 ini kita geser ke bawah. Berarti jumlahnya ini PL1 tuh kita hitung lagi. Nah, nanti sekalian teman-teman hitung, alangkah baiknya bikin ini ya, denah balok, denah plat, dan lain sebagainya. Bersumber dari ini. Nah, nanti mungkin kopnya aku share dan teman-teman bisa mengeksplor gitu bagaimana proses penggambarannya. Nah, di sini PL1 itu 8,2 kali 2,8. Nah, teman-teman hitung dulu. Draw lagi aja. Warna merah biar enak. PL1 tuh yang ini ya, 8,2 kali 2,8. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kali 2 berarti 24. 24. Nah, untuk PL2 kita hitung lagi. PL2 tuh tadi lantai 2 itu 4 kali 3,6. Berarti cuma 2 ya. 1, 2. Ya, cuma 2. Dan ini ngeling ke atas ya. Nah, kemudian untuk plat lantai 3 itu jumlahnya adalah yang 3,6 kali 2,8. Berarti yang di tengah. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ya. 12. Enter. Nah, kemudian untuk plat atap tadi kan ada nambah 1. Nah, yaitu PA4. Ukurannya 8,2 kali 2,8. 8,2 kali 4 ya. Hari ini kita revisi dulu. Ini 8,2 kali 4. Di atas tangga gitu ya. Nah, jumlahnya itu ada 2. Kenapa? Karena tangga kita ada 2. 1 dan 2. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini nanti dikumulatifkan saja. Oke, kita lanjut dulu. Nah, setelah semuanya dihitung, nanti ini tuh dikali dengan jumlah lantainya ya. Jumlah yang N tadi. Nah, untuk khusus plat lantai itu ada pengurangan 1. Kenapa? Karena plat lantai itu cuma ada lantai 1 sampai 4 aja. Lantai 5-nya tuh jadi atap gitu ya. Nah, kemudian untuk plat atap itu tinggal dikumulatifkan semuanya. Gitu. Oke, setelah selesai, ini tebal platnya, ini 0,1 ya. Hampir salah. Ini 0,12. Ini udah ngeling. Oke. Nah, selanjutnya kita masukin beban gravitasinya tiap ruangan. Nah, oke. Kita lanjut untuk menghitung luasan dari tiap-tiap ruangan ini dikali dengan jumlah lantainya dikurang 1 gitu ya. Kenapa kurang 1? Karena lantai atap itu sekali lagi tidak memiliki fungsi ruangan. Nah, itulah mengapa di sini ada plat atap gitu ya. Nah, nanti untuk ruangan arsip itu kan ruangan arsip itu
kalau kalian lihat itu 8,2 kali 2,8 ya. Ini kan 5,6 bagi 2. Nah, ini kurang kelihatan. Nah, untuk ruangan arsip itu kan 8,2 kali setengah dari 5,6. Berarti teman-teman lihat di sini itu 8,2 kali 2,8 dikali 2. Kenapa? Karena ada satu ruangan itu ada 2 plat gitu. Nah, kemudian dikali 2 lagi karena ruangan arsipnya ada 2, 1, 2. Nah, kemudian dikali dengan jumlah lantainya dikurang 1. Nah, kenapa? Karena bagian atap tuh enggak dikalikan. Untuk ruangan kantor juga sama sebenarnya. Nah, ruangan kantor kan yang ini ya. Dimensinya sama, 8,2 kali 2,8 dikali 2 karena satu ruangan ada 2 plat, kemudian dikali 8 karena jumlah ruangan kantor di satu lantai itu ada 8 kali dengan jumlah lantai dikurang 1. Koridor juga sama konsepnya. Ini koridor tuh yang lantai 1 itu dimensinya sebagai berikut, yaitu 3,6 kali 2,8 nih, 3,6 kali 2,8 dikali 2 karena satu koridor ini ada 2 plat, dikali 6 karena ada 6 plat dalam satu lantai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian ini juga koridor tapi dimensinya berbeda, yaitu 4 dan 3,6. Itulah mengapa di sini 4 kali 3,6 gitu ya. Mana? 4 kali 3,6. Nah, di sini tutup kurung dulu. Kali 2. Ini kali 2 ya. Karena koridor yang 4 kali 6 itu ada 2, 1 dan 2. Ya, untuk koridor lantai 1 itu nggak perlu dikali ini. Karena dia kan cuma satu lantai aja gitu ya. Nah, untuk koridor lantai 2 baru dikali ini. Karena luasan lantai 1 itu dikali dengan jumlah lantainya dikurang 2 ya. Nambah kurang 2 karena atap dan lantai 1 itu udah terpisah hitungnya. Nah, untuk yang gudang tuh sama 8,2 kali 2,8 kemudian dikali 2 karena ada 2 plat dan ada 2 gudang dikali jumlah lantai kurang 1. Toilet juga sama konsepnya. Toilet itu 8,2 kali 4 yang ini 8,2 kali 4 kemudian dikali 2 langsung karena ada 2 toilet doang gitu ya. Dan dikali jumlah lantai kurang 1. Nah, atap itu plat atap ini X kali LY kali N nya dan ditambah plat atap 2 kali N nya ditambah plat atap 3 X kali LY kali N sama plat 4. Nah, artinya apa? Artinya ini semua luasan atap gitu ya. Nah, setelah selesai maka ini selesai gitu. Nah, total N lantai nanti ini tinggal pada bagian ini sebentar. Berat pembatas atap itu. Nah, untuk total N lantai total per lantai itu tinggal dikumulatifkan aja semua ini ya, yaitu berat plat lantai, berat balok, berat kolom, dan berat dinding per lantainya. Nah, untuk berat yang total N lantai itu tinggal dikumulatifkan aja 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini tuh kumulatifnya semua ya. Nah, setelah itu ini delete ditambah dengan jumlah berat dinding seluruh lantainya gitu. Satuannya ton, satu enter. Bentar, ini ada koreksi. Oh, ini double. Ini tadi double. Oke, enter. Nah, didapat total N lantai sebesar 5.420 ton. Nah, setelah selesai maka video ini udah selesai gitu ya. Nanti berat bangunan subnya kita analisis dulu, kemudian konversi ke ton, di cross check gitu. Nah, nanti untuk itunya akan kita bahas di video selanjutnya aja setelah metode statik ekuivalen ataupun respon spektrum gitu ya. Oke, nanti aku rasa itu aja pembahasan kali ini. Kemudian untuk fungsi ruangannya, sekali lagi ini disesuaikan dengan fungsi gedung gitu ya. Dan ini bebas, teman-teman mau gimana, yang penting tangga-tangga, toilet-toilet itu ada. Gitu. Dan ini udah pasti koridor. Jadi yang pembeda itu adalah ruangan inti di tengah ini. Gitu.
Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih telah menyaksikan. Nanti apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan saja. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.